Sebelumnya maaf Bu, sudah terlihat belum? Takutnya sinyalnya. Sudah terlihat, Bu. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah pada baik ya. Sudah siap untuk belajar hari ini? Bu. Sudah sarapan belum hari ini? Sudah ya. Harus sarapan dulu biar belajarnya semangat. Tapi jangan terlalu kekenyangan, nanti ngantuk ya. Nah, kalau sudah siap, baiklah, tolong ketua kelas kondisikan kelasnya untuk berdoa terlebih dahulu. Silakan ketua kelas. Oke. Selanjutnya Ibu akan absen dulu ya. Hari ini hadir semua? Alhamdulillah hadir semua ya. Ria hadir, Ibu Enggar hadir. Oke, hadir semua. Baiklah, sebelum kita memasuki materi, Ibu minta anak-anak semuanya berdiri. Kita akan menyanyikan lagu wajib nasional sebagai rasa cinta tanah air kita ya. Nah, hari ini lagu wajibnya itu Bangun Pemuda Pemudi. Oke, baik. Kita nyanyikan bersama. Oke, selesai. Anak-anak, Ibu persilakan duduk kembali. Sebelum masuk ke materi hari ini tentang Sulaman Smok, Ibu mau bertanya dulu. Ada yang ingat tidak tentang materi minggu lalu? Pertemuan sebelumnya. Oke, benar. Minggu kemarin itu kita belajar tentang pembuatan sulaman pita. Nah, apa itu sulaman pita? Ada yang masih ingat kemarin? Minggu kemarin? Ya, benar sekali. Sulaman pita itu teknik menghias kain dengan cara menjahit pita secara dekoratif. Nah, sekarang kita lihat apa sih bedanya dengan sulaman smok? Hari ini kita akan belajar tentang sulaman smok. Coba sebelum masuk ke materinya, Ibu tanya dulu, kalau kalian lihat gambar ini, apa yang kalian pikirkan? Oke, benar sekali, Ria. Ini cantik ya. Ewi, ya benar. Indah, unik, betul sekali. Nah, ini nanti kaitannya dengan sulaman smok. Ini semua merupakan teknik sulaman smok. Ini hasilnya seperti ini. Benar, nak ya. Sekarang kita masuk yang pertama tentang tujuan pembelajaran sulaman smok. Nah, untuk pembelajaran kali ini Ibu berharap yang pertama itu anak-anak mampu mengidentifikasi sulaman smok dalam suatu produk dengan tepat. Selanjutnya, kalian dapat menelaah karakteristik, jenis, fungsi, dan cara pembuatan sulaman smok pada suatu produk. Dan yang terakhir, menganalisis penerapan sulaman smok pada suatu produk dengan tepat. Oke, kita masuk ya. Materi yang pertama, pengertian smok. Apa sih itu smok? Nah, smok itu menurut DRA Wijiningsih, smok adalah suatu teknik hiasan untuk melekatkan kerut-kerut dengan menggunakan berbagai tusuk dan benang hias, sehingga menghasilkan suatu bentuk hiasan yang baik. Nah, istilah smok itu sendiri sebenarnya berasal dari bahasa Inggris, yaitu smoke yang berarti mengkerut. Nah, kita lihat sekarang bagaimana sejarah, karakteristik, dan fungsi smok itu sendiri. Nah, berdasarkan sejarahnya, smok itu sudah ada pada tahun 60-an. Nah, smok ini sendiri pada tahun 60-an itu hanya digunakan sebagai hiasan pada busana saja. Namun, mengikuti perkembangan zaman, smok sekarang itu bukan hanya pada busana diterapkannya, tapi bisa diterapkan pada baik itu lenan rumah tangga seperti sarung bantal, tas, dompet, dan lain-lain. Nah, menurut karakteristiknya sendiri, smok itu yang pertama, membuat smok itu bisa menggunakan bahan polos maupun motif. Nah, bahan yang dipilih hendaknya bahan yang tidak mudah kusut karena akan menentukan hasil dari hasil jadi smok itu sendiri. Selanjutnya, fungsinya sendiri. Fungsi smok itu sendiri sebagai hiasan dan aksesoris. Selanjutnya, jenis-jenis smok. Nah, kalau kita lihat di sini ya, ini berdasarkan warna. Yang pertama, smok Inggris yang berwarna hijau. Apa itu Bu smok Inggris? Kalau kita lihat di sini, smok Inggris itu smok yang terjadi atau terbentuk karena tarikan benang, sehingga membentuk kerutan yang rata namun kecil-kecil. Nah, smok Inggris ini sendiri bisa juga dibuat dengan mesin jahit.
atau sering kita sebut dengan mengkerut. Nah, itu adalah smoke Inggris. Selanjutnya yang kuning ini adalah smoke Jepang. Smoke Jepang merupakan teknik smoke yang hasilnya terlihat nampak bergelembung atau cekung. Nah, ini bisa dilihat ya gambarnya di sini. Ada seperti gelombang atau gelembung. Nah, itu smoke Jepang. Smoke Belanda merupakan teknik menjahit smoke dengan cara dikerut kemudian dijahit menggunakan tusuk hias. Apa Bu bedanya smoke Inggris sama smoke Belanda? Nah, kalau smoke Inggris tadi kan hanya dikerut, terus jahitannya itu dimatikan sehingga menghasilkan kerut. Kalau smoke Belanda memang awalnya dikerut tapi tidak dijahit mati, namun nantinya di bagian baik kain itu diberikan benang hias sehingga menghasilkan motif. Ini ya Ibu ada contohnya. Ini contoh dari smoke Belanda. Nah, ini ya Nak ya. Nah, kalau kita lihat di sini kan, ini pada kain kotak-kotak. Di sini ada benang-benang warna lain ya, warna beda dari warna bahan, sehingga motifnya itu terlihat. Nah, karakteristiknya sendiri, smoke Belanda itu harus menggunakan tusuk hias yang bisa merenggang. Nah, seperti ini. Seperti tusuk apa ini? Tusuk silang ya. Jadi bisa merenggang. Nah, ini untuk contoh smoke Jepang yang tadi ya. Smoke Jepang yang kata Ibu tadi ada gelombang-gelombangnya ya, atau menghasilkan cekungan. Nah, ini smoke Jepang. Kenapa bisa menghasilkan gelombang, Bu? Karena di belakangnya ini, di bagian buruk kainnya ini, itu terjadi penyimpulan atau dari sudut ke sudutnya itu, sesuai dengan pola itu, disimpul. Nah, diikat mati, sehingga menghasilkan pola gelembung atau cekungan. Nah, itu jenis-jenis smoke berdasarkan teknik jahitnya. Nah, sekarang kita lihat penerapan hiasan smoke pada produk. Yang pertama ini, pada tas, pada dompet. Kira-kira ini smoke apa? Coba Ibu tanya, ingat nggak tadi 3 jenis smoke? Iya, betul sekali. Ini termasuk ke dalam smoke Jepang karena ada cekungan atau adanya gelembung ya. Lanjut. Nah, ini pada busana. Ini di bagian pinggangnya ini. Coba yang abu, ini yang baju abu, ini termasuk smoke apa? Ya benar, smoke Jepang. Yang biru ini termasuk smoke apa tadi yang ada tusuk hiasnya itu? Ya betul, ini adalah smoke Belanda. Lanjut lagi. Nah, ini penerapan pada sepatu anak atau sepatu bayi ya, dan busana anak. Ini smoke apa kira-kira? Ayo, ada yang ingat tidak tadi? Ada tusuk hiasnya. Ya betul, yang sepatu ini smoke Belanda dan yang baju anak ini juga smoke Belanda. Karena ada ini ya, benang yang berbeda pada bagian baik kain. Selanjutnya penerapannya itu pada sarung bantal. Sarung kursi, bantal kursi, sama ada pada bed cover. Ini smoke apa kira-kira? Ya, betul sekali. Ini juga smoke Jepang ya. Sudah bisa ya membedakannya? Sampai di sini ada yang mau ditanyakan dulu tidak? Oke, kalau tidak ada itu artinya sudah paham ya, sudah bisa membedakan ketiga jenis dan karakteristik smoke. Selanjutnya, alat dan bahan yang digunakan untuk pembuatan smoke. Nah, alat dan bahannya itu sendiri ada pensil, penggaris, gunting, jarum jahit, dan pita. Nah, bahannya sendiri ada kain dan benang. Setelah alat bahan, kita lihat sekarang langkah pembuatan smoke. Yang pertama itu smoke Jepang. Nah, smoke Jepang ini smoke yang paling banyak model kalau kita bisa pilih. Sehingga yang pertama itu harus menentukan motif atau desain yang kita inginkan. Yang kedua, ukuran dan panjang lebar kain harus diperhitungkan kelipatannya. Nah, ini penting, Nak ya. Perbedaan dari smoke Jepang dan smoke yang lain itu harus menggunakan lebar kain 2 kali lipat dari yang kita inginkan. Jadi misalkan kita ingin membuat dompet itu ukuran 2 meter. Nah, berarti kalau kita ingin menggunakan motif atau hiasan smoke, berarti kita harus menggunakan minimal 2 kali lipat pola yang kita inginkan. Berarti menyiapkan 4 meter kain. Selanjutnya, tahap selanjutnya, beri tanda titik-titik pada bagian dalam kain, membuat pola sesuai dengan motif yang diinginkan, memberi arah pola di bagian belakang atau buruk kain, menggunakan pensil, siapkan jarum tangan yang telah diisi benang jahit, terus buat buhul atau tadi buat simpul dimatikan
atau bundel pada awal benang, tusukan pada titik, lalu sebelahnya dan seterusnya, sehingga kain menjadi berturut atau terlipat. Dalam menggabungkan, pada masing-masing titik hanya diambil 1 atau 2 benang saja, jadi jangan terlalu tebal ya. Dan yang terakhir, kuatkan benang sebanyak 3 kali pada kain, lalu benang direntangkan dan dapat memulai kembali ke pola berikutnya. Nah, itu smock Jepang. Sedangkan smock Inggris, langkah-langkah pembuatannya itu, yang pertama, bahan kain yang akan dismok mula-mula harus diberi tanda garis dengan bantuan pensil. Selanjutnya, tanda-tanda yang telah dibuat pada kain selanjutnya dijulujur kecil-kecil. Terus, jahitlah jelujur dibuat pada bahan kain, selanjutnya ditarik sedikit demi sedikit. Nah, ini smock Belanda. Bisa kita lihat ya, tentukan lebar kain, jelujur bahannya, bisa kain polos ataupun motif, dan seterusnya. Sampai di sini langkah kerjanya, pembuatan smock sudah paham, anak-anak? Atau ada yang mau ditanyakan? Sudah ya, sudah paham. Kalau sudah paham, sekarang Ibu akan memperlihatkan video, ini video fashion show mengenai penggunaan hiasan smock pada busana. Maaf ya, sebentar. Oke, ini videonya. Dari video ini bisa kita lihat bahwasannya penggunaan smock itu bisa digunakan di bagian manapun sesuai dengan model smock yang kita pilih. Seperti ini, ada pada bagian rok, ada di bagian lengan, ada di bagian depan, ada juga misalkan di busana pria ini di bagian bahu, ini di bagian dada. Nah, selain itu juga ada juga ini. Nah, kalau kita lihat yang ini, nah ini kalau tadi kan langsung di bahan kainnya digunakan untuk dibuat smock, kalau ini hiasannya. Jadi tidak langsung ke bahan utamanya, tapi bisa juga sebagai hiasan seperti hiasan aplikasi, ditempelkan hiasan smocknya. Paham ya? Kalau sudah paham, tidak ada yang ingin ditanyakan. Sekarang Ibu minta kalian duduk per kelompok sesuai dengan kelompok yang sudah Ibu bagikan di grup WA ya, di grup WA. Silakan duduk per kelompoknya masing-masing. Kalau sudah, ini Ibu akan bagikan LKPD lembar kerja. Nanti Ibu minta kalian amati produk sulaman smock, terus kalian analisis berdasarkan teknik jahitnya, termasuk ke dalam smock apa, berdasarkan modelnya, benda atau barang apa yang cocok pada penerapan smock tersebut. Dianalisis, didiskusikan ya. Ibu beri waktu selama 10 menit ya, 10 menit saja. Nanti kalau sudah itu nanti kita presentasi. Silakan. Ini LKPD-nya. Silakan didiskusikan. Oke, bagaimana? Kelompok 2, kelompok 3, sudah? Oke, kalau sudah selesai, sekarang Ibu minta tiap kelompok akan mempresentasikan hasil diskusinya. Bergantian ya, secara bergantian. Nanti waktunya Ibu batasi ya nak ya, karena waktu kita tidak banyak. Sekarang kelompok pertama silakan maju. Silakan presentasi. Oke. Dari kelompok lain ada yang ingin menanggapi atau menambahkan atau ada yang mau memberi masukan? Oke, kalau tidak ada, terima kasih untuk kelompok 1. Kita beri applause dulu untuk kelompok 1. Oke, terima kasih. Dan kelompok terakhir adalah kelompok 4. Nah, oke, alhamdulillah ya semua kelompok sudah presentasi. Artinya di sini kalau Ibu lihat anak-anak sudah paham nak ya tentang sulaman smock. Nah, berarti dapat kita simpulkan, coba apa? Ada yang bisa tidak? Dari beberapa analisis dari beberapa kelompok ada yang bisa menyimpulkan tidak? Ya, benar sekali. Dapat disimpulkan bahwasannya sulaman smock itu suatu teknik hiasan untuk melekatkan kerut dengan menggunakan berbagai tusuk dan benang hias.
Nah, semok sendiri dapat dikerjakan pada kain yang polos maupun kain yang bermotif. Dan tidak lupa juga, kain yang digunakan itu harus minimal 2 kali lipat dari bahan yang kita inginkan, hasil jadi semok yang kita butuhkan. Nah, selanjutnya, jenis semok itu sendiri berdasarkan teknik jahitnya dibedakan menjadi berapa tadi? Ada berapa? Ya, betul, ada 3, yaitu semok Inggris, semok Belanda, dan semok Jepang. Sudah paham, nak ya? Kalau sudah paham, sekarang Ibu minta kalian mengerjakan ada soal uraian yang akan Ibu bagikan. Silakan dikerjakan, soalnya ada 5 soal esai. Ibu minta dikerjakan, Ibu kasih waktu selama 10 menit. Bisa ya, 10 menit ya, kerjakan. Lihat ya petunjuknya ya, petunjuk dari soalnya terlebih dahulu, apa yang diminta. Silakan dikerjakan, Ibu kasih waktu mulai dari sekarang. Oke, sudah selesai? Silakan dikumpul. Kalau sudah selesai, boleh dikumpul ke Ibu. Nah, selanjutnya, untuk penugasan, nah ini ada tugas ya, kalian kerjakan di rumah. Tugasnya itu, Ibu sudah kirim link ke WA ya, link tugas melalui Google Classroom. Kalian bisa kerjakan, Ibu beri waktu 1 kali 24 jam. Berarti besok, terakhir besok malam, kalian kumpul melalui WA. Nah, untuk pertanyaan atau kurang jelas mengenai tugasnya, bisa kalian tanyakan ke Ibu melalui WA pribadi atau melalui kolom komentar yang ada di Google Classroom. Paham ya sampai di sini? Ada yang mau ditanyakan tentang tugasnya? Tidak ada. Oke. Nanti kalau ada, silakan tanya saja ke Ibu ya. Nanti Ya, Bu. Selanjutnya, kalau tidak ada lagi yang ingin ditanyakan, berarti selesai sudah materi kita untuk hari ini. Nah, untuk materi minggu depan berarti kalian persiapkan alat dan bahan praktek untuk pembuatan sulaman smoke. Jadi bawa bahan dan alat-alat, nanti Ibu akan share ke WA aja ya, ke WA grup kelas tentang apa saja yang dibutuhkan untuk pembelajaran minggu depan, alat dan bahannya. Nah, kalau tidak ada lagi yang ingin ditanyakan, silakan duduk ke tempatnya masing-masing. Jangan berkelompok lagi ya, silakan kembali ke tempatnya masing-masing. Terima kasih untuk pertemuan hari ini. Sampai ketemu minggu depan. Dan kalau tidak ada lagi, silakan ketua kelas untuk menutup dengan berdoa terlebih dahulu. Oke, selesai. Terima kasih anak-anak. Assalamualaikum. Bu. Waalaikumsalam. Ya Allah, grogi. Alhamdulillah lancar. Gimana? Udah tenang? Oh. Keren-keren, Bu Ira. Gimana, Bu Inggar? Keren, Bu Ira. Seleo Bu lidahnya, Bu. Kalau saya lihat udah bagus ya, Bu Ira. Cuma nanti kalau soal itu mesti dikasih lihat ya, karena penguji itu mesti ngelihat soalnya, bentuk soalnya sesuai apa enggak. Iya Bu, tadi sudah dibuka semua, tapi takutnya nanti laptopnya Lola lagi, ya udahlah. Oh, ya tadi ada. Oh gitu. Ya udah, nanti kalau ada pertanyaan itu tinggal gitu aja ya. Kalau bisa ditampilin di PPT aja. Oh gitu. Jadi nanti kalau pas diminta ya. Ya baik Bu. Oke. Terima kasih Bu Ira. Ini waktunya mepet tanggung ya.